Selamat pagi anak-anak kami kelas 10 IPA dan IPS. Pagi hari ini kita kembali melanjutkan materi kita tentang dasar atau pengenalan dasar Microsoft Word. Minggu lalu anak-anak kami sudah melaksanakan ulangan 1, namun masih banyak anak-anak kami yang belum mengirimkan hasil UH1-nya. Jadi bagi anak-anak kami yang sudah mengirimkan hasil UH1-nya, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi anak kami yang belum mengirimkan ulangan 1-nya, tetap saya tunggu. Dan seperti yang saya bilang di grup, ya, jadi yang belum mengirimkan ulangan 1-nya itu dikirim di grup. Jadi saya berharap kerjasama anak-anak kami semua supaya tetap mengerjakan ulangan 1-nya supaya nanti hasil nilai akhir di semester 1 ini menghasilkan hasil yang baik. Jadi pagi hari ini kita akan belajar mengenai pengenalan dan dasar-dasar Microsoft Word. Jadi, Ibu berharap kepada anak-anak kami yang memiliki fasilitas laptop atau komputer di rumah, itu bisa nanti langsung kamu praktekkan. Dan bagi anak kami yang tidak memiliki fasilitas laptop, nanti akan saya bagikan materi dalam bentuk PowerPoint. Silahkan nanti kamu pelajari di rumah. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pengenalan dan dasar-dasar Microsoft Word. Pertama sekali, harus kita tahu apa itu fungsi dan pengertian dari Microsoft Word. Microsoft Word adalah program aplikasi pengolah kata yang bisa digunakan untuk membuat laporan, membuat dokumen berbentuk surat kabar, membuat surat, membuat label surat, membuat tabel pada dokumen, dan masih banyak dokumen-dokumen lain yang dapat dibuat dengan Microsoft Word. Jadi Microsoft Word ini disebut dengan aplikasi pengolah kata. Ya. Dan cara mengaktifkan Microsoft Word itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, bisa dengan cara klik start. Klik start maksudnya coba lihat kursor. Ini kursor ya, yang bergerak ini kursor. Ya. Klik start. Kalau komputer saya ini atau laptop saya ini langsung tampil dia Microsoft Word 2010. Klik. Atau ya, klik start, pilih program Microsoft Word. Atau dengan cara langsung mendouble klik. Kebetulan laptop saya ini tidak ada desktopnya ya. Atau bisa juga dengan cara double klik icon. Icon maksudnya gambar kecil yang terdapat pada desktop. Desktop itu disebut dengan layar awal pada komputer atau laptop. Yang ketiga, ketik Microsoft Word pada kotak dialog Run. Oke, coba perhatikan. Ini adalah tampilan jendela Microsoft Word. Ya, coba kamu perhatikan ya. Jadi di sini adalah area tempat mengetikkan huruf ataupun kata. Oke, coba perhatikan, ini adalah tampilan jendela Microsoft Word. Ya, tampilan jendela Microsoft Word. Di sini ada 2 saya buat tampilan jendela Microsoft Word-nya. Satu tampilan jendela Microsoft Word 2007. Kemudian ini tampilan jendela Microsoft Word 2010. Bedanya apa? Hanya sedikit aku ya. Kalau di Microsoft Word 2007 itu menu utama atau ribbon itu terdapat 7 macam. Mulai dari home, insert, pack layout, reference, mailing, review, view. Sedangkan di Microsoft Word 2010 dia tidak ada perhatikan ya, tidak ada itu dimulai dari home. Sorry ya, itu dimulai dari file ya. Dimulai dari file, home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view.
Ya, jadi kalau di Microsoft Word 2007 itu menu tambahannya itu apabila kita masukkan gambar dari menu insert itu langsung tampil dia menu tambahannya. Perhatikan ya. Misalnya saya masukkan di sini text box. Oke. Di sini ini lihat, perhatikan ya. Perhatikan ini menu format. Ini menu format, ini disebut dengan menu tambahan. Sedangkan kalau di Microsoft Word 2010 ya, di Microsoft Word 2010 itu kalau kita lihat di tampilan jendelanya itu langsung ditampilkan menu desain. Ya, menu desain. Jadi hanya beda nama anakku ya. Kemudian satu lagi, kalau di Microsoft Word 2007 ini ada Office button dan ribbon pertama Home. Sedangkan di Microsoft Word 2010 itu tidak ada Office button, tapi ribbon pertama adalah menu File. Jadi nanti coba kamu lihat sedikit perbedaan antara tampilan jendela Microsoft Word 2007 dengan tampilan jendela Microsoft Word 2010. Oke, kemudian saya akan menjelaskan bagian-bagian pada jendela Microsoft Word. Yang pertama adalah title bar. Title bar merupakan bagian yang menampilkan nama dokumen yang sedang terbuka. Pada dokumen di atas, bagian-bagian pada jendela Microsoft Word. Yang pertama adalah title bar. Title bar adalah bagian yang menampilkan nama dokumen yang sedang terbuka atau sedang aktif, dan pada dokumen di atas dapat diketahui nama dokumen adalah dokumen 1. Bisa kita lihat ya. Inilah yang merah ini, inilah disebut dengan title bar. Fungsinya menampilkan nama dokumen. Jadi pertama sekali kita aktifkan Microsoft Word, itu nama dokumennya atau title barnya dokumen 1. Tapi ketika kita simpan lembar kerja ini, misalnya ya, saya buat nama filenya Microsoft Word. Saya simpan. Oke, maka yang dokumen 1 tadi berubah menjadi Microsoft Word karena sudah kita ganti nama filenya. Ya, yang kedua adalah Quick Access Toolbar. Ini merupakan bagian yang berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan. Pengguna juga dapat mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan pada Quick Access Toolbar. Coba perhatikan gambarnya. Ya, ini disebut dengan Quick Access Toolbar. Coba lihat kursor ya, kursor. Ini Quick Access Toolbar. Ya, jadi di Quick Access Toolbar ini bisa kita tambahi dan bisa kita kurangi dengan cara, perhatikan, coba lihat ada di sini tanda panah yang disebut dengan Customize Quick Access Toolbar. Di sini bisa kita tambahkan, misalnya kalau saya checklist dia new, maka di bagian Quick Access Toolbar itu tampil dia icon new. Kalau misalnya kita mau keluarkan, cukup dengan hilangkan tanda checklist. Ya, jadi itu cara menambahkan icon pada Quick Access Toolbar. Kemudian yang ketiga adalah ribbon. Ribbon adalah bagian yang memuat menu-menu utama pada Microsoft Word yang berisi tombol-tombol perintah dan fungsinya. Jadi yang disebut dengan ribbon adalah ini nakku ya. Ini semua ini disebut dengan ribbon. Dan isi ribbon ataupun disebut juga dengan toolbar bisa ya. Jadi isi dari ribbon pada setiap tab atau setiap menu itu beda. Itu digrupkan sesuai dengan
tabnya, ya. Misalnya kalau home itu berfungsi untuk mengedit teks. Jadi isi ribbonnya adalah untuk mengedit teks. Ini berhubungan dengan teks. Kalau misalnya saya klik insert, ya, menu insert, maka icon pada ribbon ini icon yang berfungsi untuk menyisipkan atau menambah, ya, baik tabel atau gambar itu dari menu insert, ya. Jadi ribbon ini terdiri dari kalau dia Microsoft Word 2010, ya, itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau dia Microsoft Word 2007, itu terdapat sebanyak 7. Ya, nanti di lembar kerja yang sudah saya share, itu coba kamu perhatikan bedanya Microsoft Word 2007 dan 2010. Oke, yang keempat, workspace. Workspace ini merupakan lembar kerja Microsoft Word. Ini ya, tampilan ini disebut dengan workspace. Kemudian yang kelima, office button. Office button merupakan menu yang berisi tombol perintah manajemen file, ya. Jadi office button maksudnya adalah seperti yang saya bilang tadi, kalau di Microsoft Word 2010 itu tidak ada office button, tapi ada file, itu sama fungsinya, ya. Kalau di 2007 ketika kita klik office button itu sama tampilannya dengan yang di 2010 yang berisi menu save, open, close, new, print, exit option, ya. Oke, kita lanjutkan. Yang keenam adalah kontrol jendela. Kontrol jendela ini merupakan bagian yang berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Word. Itu terdapat 4 tombol, yaitu minimize, maximize, restore, dan close. Ini terdapat pada sudut jendela, aku ya, sudut jendela Microsoft Word ini, ya. Itu ketika kita sorot gambarnya itu langsung muncul dia minimize, restore, close, ya. Itu disebut dengan kontrol jendela. Oke, yang ketujuh adalah scroll bar. Scroll bar merupakan tampilan Microsoft Word yang berfungsi menggeser halaman. Scroll bar ini terdiri dari 2. Yang pertama horizontal dan vertikal. Itu terdapat di sebelah kanan. Aku ya, ini coba perhatikan. Ini ya, ini fungsinya menggeser ke atas dan ke bawah. Ya. Coba saya lihat langsung di tampilan Microsoft Word ya, biar lebih jelas. Ini sebelah kanan itu ada dia scroll bar, itu berfungsi menggeser ke atas dan ke bawah. Di bawah apabila kita memperbesar layar, maka di bawah akan muncul. Tapi kalau dia layarnya kecil, karena langsung nampak dia satu halaman, itu scroll bar yang di bawah ini tidak tampil, ya. Jadi itu berfungsi menggeser lembar kerja secara vertikal dan horizontal. Ya. Oke, kita lanjutkan bagian yang ke-8. Yang ke-8 adalah ruler. Ruler merupakan tampilan Microsoft Word yang berfungsi untuk menampilkan garis bantu yang dapat digunakan mengatur identitas paragraf, ya. Jadi ruler ini juga terdiri dari 2. Satu di bagian atas. Ini ya, perhatikan. Ini coba perhatikan arah kursornya. Ini ruler di atas. Ini yang di samping atau vertikal dan horizontal. Oke, yang 9 adalah status bar. Status bar adalah bagian dari tampilan Microsoft Word
yang berfungsi menampilkan keterangan terkait proses yang sedang terjadi pada lembar kerja, ya. Jadi yang dimaksud dengan status bar adalah ini aku ya. Ini coba lihat paling bawah, di situ ada page 1 of 1, ya. Ini kenapa dia 1 of 1? Karena lembar kerjanya masih 1. Oke, kalau saya tambahkan menjadi 3 misalnya lembar kerjanya. Bentar ya. Oke, ini sudah 3 halaman. Coba perhatikan. Kenapa di sini page 1 of 3? Karena posisi kursor itu berada di halaman ketiga. Coba kalau saya klik 2. Ini halaman 1 ya. Coba saya klik halaman 2. Maka di situ page 2 of 3. Artinya kursor berada di halaman kedua terdapat di halaman kedua dari 3 halaman. Itu maksudnya. Jadi fungsi dari status bar ini menunjukkan posisi kursor dan jumlah halaman yang terdapat pada dokumen. Oke. Kemudian nomor 10 adalah page view, adalah fitur kontrol untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Oke, coba lihat ya. Ini ya, coba lihat kursor. Ini disebut dengan page view. Ya, jadi ini bisa kita atur aku ya, memperkecil tampilan, memperbesar tampilan, itu disebut dengan page view. Ya. Kemudian nomor 10 adalah ribbon. Tadi sudah saya jelaskan. Ya, sudah saya jelaskan bahwa ribbon itu terdiri dari ada menu file. Jadi yang 11 adalah ribbon. Ribbon merupakan menu yang berbentuk pita yang berisi ikon-ikon atau perintah-perintah yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Ya, jadi ribbon atau tab terdiri dari 9 menu. Yang pertama menu file. Ya, coba nanti kamu lihat di bawah. Di situ sudah saya buat dia tampilannya. Ini adalah tampilan menu file. Ya. Ada menu file. Sebentar ya. Ada menu file, kemudian menu home merupakan menu yang berisi tombol perintah dasar dengan cara pengeditan dokumen seperti font, margin, perataan dan lainnya. Kemudian menu insert ya, merupakan menu yang berisi tombol perintah yang menyisipkan data baik foto, video ataupun lain simbol lainnya. Yang ketiga adalah menu desain. Menu desain merupakan menu yang berisi tombol perintah untuk melakukan desain lembar kerja. Seterusnya menu page layout. Ya, menu page layout, menu yang berisi tombol perintah untuk mengatur format kertas dan tulisan seperti ukuran kertas. Seterusnya menu reference merupakan menu yang berisi tombol perintah terkait referensi seperti daftar pustaka, footnote, dan daftar isi. Ya. Oke, kemudian menu mailing. Menu mailing merupakan menu yang berisi tombol perintah yang gunanya melakukan manajemen email dan surat. Kemudian menu review. Review merupakan menu yang berisi perintah terkait auditing dan review tulisan seperti spelling, bahasa, dan lainnya. Yang terakhir adalah menu view. Menu view merupakan menu yang berisi perintah terkait pengaturan tampilan Microsoft Word seperti menyembunyikan dan menampilkan navigation pane dan lainnya. Jadi di sini sudah
saya buat tampilan jendela daripada ribbon, ya, daripada ribbon. Menu file, home, insert, page layout, reference mailing, review, dan view.